Om Swastiastu. Rajang Wengi. Saya Jeneng Septiadni yang berasal dari Desa Bebitin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Ya, maaf suara saya agak serak ini. Saya telah tinggal di Lombok 1 Juni tahun 1988. Saya pernah mendengar dulu adanya heboh-hebohnya tentang Sai Baba. Tapi sejak 2020, 2021, 2022, 3 tahun sudah. Akhirnya saya menggeluti, walaupun dengan cara sambilan ya. Saya belajar membaca dengan cara CBSA, namun saya sangat kaget sekali membaca hasil-hasil penelitian Puslitbang, dan setelah terjadinya kegaduhan di umat Hindu ini, sudah berapa tahun ini ya, semakin panas, bahkan di level yang tertinggi, di level kesulinggihan, sangat menjadikan dan menghancurkan seluruh isi dalam dada saya. Bahkan kalau boleh dibilang menguras air mata saya. Ternyata levelnya yang level tertinggi yang rusak, yang merusak situasi agama Hindu yang sudah sekian lama berkembang dan berjalan dengan baik. Saya kembali tidak jemu-jemu ya, untuk menyampaikan hal yang sama, untuk mengulang kembali, membongkar yayasan Weda Posana, ashram pencetak pandit-pandit Sai Baba. Sering memang ada di media mengatakan ini, mengatakan itu, pengikutnya mempertahankan diri, mengaku diri Hindu. Begitu kita memberikan argumentasi, data, dia menyangkal pula, mengatakan dirinya itu adalah terbaik, terhebat, terefisien, dan bahkan menyatakan Yayasan Weda Posana ashram itu bukan Sai Baba. Pada kesempatan ini saya kebetulan memegang buku ya, bukunya Yayasan Weda Posana Ashram. Tidak banyak yang harus saya sampaikan, inti-intinya saja yang sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa para hotri, para pendeta atau pandita ageni-ageni bila melaksanakan ritual, itu melaksanakan ritual yang satwam katanya. Akan tetapi ide begawan Agni Yogananda, saya kasih nama Agni ya, karena memang itu abhisekanya. Tapi dalam sekarang Agninya menjadi hilang.
sangat menarik memang untuk saya tunjukkan bukti-bukti yang kuat yang Anda tidak bisa membantahnya. Bahkan kalian yang mengaku pendeta yang ada di Weda Posana, kalian tidak ada apa-apanya di hadapan kegiatan SSG. Ya, tidak ada apa-apanya. Karena di sana di SSG tidak mengenal adanya pendeta. Jadi perucut Anda sing ada artene. Ya, camkan omongan saya. Ini yang berbicara, buku yang berbicara, bukan Ceneng Sutiani yang pintar, tidak. Saya bukan ahli agama, tapi saya tertarik untuk menyampaikan hal ini kepada kalian. Pendiri Sai Baba, saya ulang ya, pendiri Yayasan Weda Posana Ashram, dan para pengikut pandit-pandit Sai Baba. Di dalam sambutan buku Sai Baba, ya, Weda Posana Ashram, di sini dengan jelas disebutkan, ya, ya, saya akan ambil poinnya. Ini sambutan dari Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawetanaya, Jakarta 18 Januari 2019. Patut diapresiasi perguruan Gayatri Sawitri Brahmarsi Wiswamitra yang diangkat kembali oleh Weda Posana Ashram di bumi Nusantara ini sebagai jalan utama untuk kembali kepada Brahma Sang Pencipta sebagai realitas tertinggi, sinar keabadian, sinar kebenaran, pusat dari sinar-sinar pribadi jiwatman dalam setiap makhluk. Hal ini seperti menemukanali kembali mutiara kearifan ajaran Weda untuk disampaikan kepada seluruh umat Hindu umumnya dan generasi muda Hindu Nusantara khususnya. Kami menyambut baik terbitnya pedoman perguruan Weda Posana Ashram, ya, perguruan ini, pedoman perguruan, ya, perguruan Weda Posana Ashram ini, dan mendorong bagi ashram, gurukula, dan lembaga keagamaan Hindu lainnya bisa segera mengikuti. Dengan begitu, kelebihan dan sistem ashram-ashram dan gurukula-gurukula
akan bisa lebih dioptimalkan pada masa mendatang. Selanjutnya, lembaga-lembaga keagamaan Hindu juga mestinya mampu meningkatkan kontribusi dan sumbangsi bagi pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Ya, Yayasan Weda Posana itu adalah suatu perguruan. Tolong garis bawahi. Jadi Yayasan WPA adalah suatu perguruan. Perguruan kalau di Indonesia itu tergolong di dalam aliran kepercayaan. Contohnya, yang saya tahu perguruan tenaga dalam Bambu Kuning, perguruan A, perguruan ini, perguruan itu tergolong aliran kepercayaannya. Saya kaitkan dengan Yayasan Weda Posana Ashram. Ya. Di buku ini di halaman 8, cakupan program dan kegiatan Weda Posana Ashram sejalan dengan misi ajaran Begawan Sri Satya Sai Baba. Sejalan. Ya, sebentar setelah saya baca ini, saya kaitkan dengan buku yang lain, sumber yang lain, yaitu surat PHDI Bali dan surat PHDI Pusat, serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Seperti apa keberadaannya Sai Baba itu. Sejalan dengan misi ajaran Bagawan Sri Satya Sai Baba melalui organisasi SAI yang meliputi 3 biru sebagai pusat perhatian, fokus atau interest, yaitu Biru Pelayanan Sosial, Biru Kemanusiaan, dan Biru Spiritual. Untuk menunjang program dan kegiatan masing-masing biru yang menjadi pusat perhatian Weda Posana Ashram, maka Weda Posana Ashram dilengkapi dengan bidang-bidang terkait, yaitu bidang sosial, kemanusiaan, spiritual, pusat studi. Ya. Jadi di halaman 8 secara tegas dan jelas menyebutkan secara tertulis bahwa perguruan Weda Posana Ashram taat tunduk terhadap Sai Baba dan organisasinya. Kalau sampai di sini yang saya sampaikan menurut buku pedomannya ini, apakah ada yang menyangkal dari orang-orang yang ada di Yayasan Weda Posana? Kalian aja di SSG tidak ada apa-apanya. Karena apa? Di SSG tidak mengenal adanya pendeta. Ya. Lalu untuk apa Anda mencetak sulingge-sulingge atau pandita-pandita agni? Tujuannya ada juga di buku ini, untuk mencari 10% minimal dari sesari.
ya, untuk mencari 10% dari sesari. Lanjut. Sekarang apa yang terjadi, ya? Apa yang terjadi di tahun 1900, ini karena bukunya tebal ini. Di halaman 75, buku yang tebal ini. Apa dampak dari kehadiran ajaran Sai Baba di Indonesia, khususnya di Bali pada tahun 1994? Itu banyak menimbulkan protes, ya, di Bali. Sekarang ini juga menimbulkan protes. Saya rasa protes yang dilakukan sekarang ini tidak akan ada hentinya. Tetap gaspol, remblong, maju terus. Berdasarkan data dari hasil penelitian Mursyid Ali, pemerintah daerah, pejabat keamanan dan PHD pusat dan daerah tidak bisa menerima kelompok Sai Baba. PHD Provinsi Bali melalui surat nomor 57/Pera/3 Romawi -PHD.B/1994 tanggal 24 Februari 1994 menyatakan bahwa PHDI tidak mengakui, tidak mengayomi, dan mengambil sikap menolak keberadaan kelompok Sai Baba di Bali. Penolakan tersebut karena ajaran Sai Baba tidak sesuai dengan tatanan kehidupan keagamaan di Indonesia dan dapat menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama. Kemudian ada telegram. Dalam telegramnya pada tanggal 10 November 1993, Kodam 7 Wirabuana menyatakan bahwa Sai Baba tidak sesuai dengan tatanan kehidupan keagamaan di Indonesia, dan disinyalir telah memperoleh banyak penganutnya di Indonesia yang apabila kegiatannya dibiarkan berlanjut dapat menimbulkan keresahan di lingkungan umat beragama. Pemerintah daerah Provinsi Bali setelah mengadakan pertemuan dengan pengurus PHDI Bali dan PHDI Pusat pada tanggal 7 Agustus 1990 mengajukan pertimbangan kepada Kejaksaan Tinggi Bali.
sebagai berikut. 1. PHDI Pusat dan PHDI Bali tidak mengakui keberadaan Sai Baba di daerah Bali. 2. PHDI Pusat dan PHDI Bali tidak mengayomi keberadaan Sai Baba dengan mengaitkan dengan ajaran agama Hindu. Karena dalam Sai Baba itu sendiri terdiri dari bermacam-macam agama. 3. PHDI Pusat dan PHDI Provinsi Bali telah mengambil sikap dengan tegas menolak keberadaan Sai Baba di Bali. Kemudian, apa pendapat rekomendasi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkenan dengan keberadaan Sai Baba di Indonesia? Mengemukakan sebagai berikut. 1. Status Yayasan Sri Satya Sai Baba sebagai sekte agama Hindu dalam prakteknya kurang tepat. Karena para pengikutnya selain menganut agama Hindu, ada juga yang menganut agama lainnya. 2. Karisma Sai Baba yang begitu besar dengan upacara yang berlebihan, ya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, negara telah menyatakan bahwa ritual yang dilakukan oleh SSG, kegiatannya kalau dilaksanakan itu, ini jelas berlebihan, ya, berlebihan. Pada gilirannya dapat dianggap sebagai nabi. Bhajan yang dinilai sebagai upacara agama Hindu dikhawatirkan suatu saat aliran ini akan mengarah kepada, ya, pembentukan agama baru di Indonesia. Saya menegaskan kembali satu kata yang perlu diingat oleh semua orang yang berada di Indonesia. Menurut Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan sebagai suatu aliran kelompok Sai Baba ini. Aliran yang mengarah kepada pembentukan agama baru. 3. Buku-buku pedoman yang merupakan khotbah-khotbah Sai Baba yang dibukukan dan diperbanyak oleh pengikutnya tidak sinkron dengan atau tidak bersumber kepada kitab suci Weda. Ya, cukup jelas kan? Halo, Yayasan Weda Posana, bukan perguruan Weda Posana Ashram. Saya ulang lagi, perguruan Weda Posana Ashram. Halo, tidak sinkron dengan atau tidak bersumber kepada kitab suci Weda. Hal mana akan mempengaruhi dan mengurangi keimanan orang-orang Hindu. Ditjen Bimas Hindu setelah menganalisa dan mengevaluasi serta mengkaji terhadap kegiatan dan perkembangan
Dewan Pusat Sri Satya Center Indonesia. Ajaran Sai Baba dianggap tidak sesuai dengan tatanan kehidupan keagamaan di Indonesia. Ya, saya ulang kembali. Ditjen Bimas Hindu ya, mengatakan seperti tadi. Sai Baba dianggap tidak sesuai dengan tatanan kehidupan keagamaan di Indonesia, sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat dan mengganggu kerukunan hidup umat beragama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Ditjen Bimas Hindu menyatakan sebagai berikut. 1. Yayasan Sri Satya Sai Center Indonesia tidak lagi terdaftar pada Ditjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama dengan mencabut surat nomor 2-5-001-H-1983 tanggal 3 Maret 1983, termasuk studi grup baik yang di pusat maupun di daerah. 2. Terhitung mulai dikeluarkannya surat ini, Ditjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama tidak lagi menangani masalah Yayasan Dewan Pusat Sri Satya Sai Center nomor H-02-142-1994. Ya, itu dengan tegas disebutkan demikian. Jadi, kalau terkait dengan perguruan, perguruan Weda Posana Ashram ya. Jadi di bukunya disebutkan yayasan, namun di dalam pemerintah menganggap itu sebagai perguruan dan aliran. Dengan demikian dapat dibantah bahwa pernyataan orang-orang yang ada di Weda Posana Ashram yang mengaku pandita itu adalah orang-orang Sai Baba atau pengikut Sai Baba. Saya membaca tadi di sini ya, bahwa pernyataan dan ajaran Sai Baba itu di dalam kegiatannya, dalam melaksanakan kegiatan tidak mengenal adanya pendeta ya. Jadi dianggap sama, setara. Yang perlu dicatat juga, di dalam ajaran Sai Baba, dia mengatakan hanya ada satu Tuhan,
Ia hadir di mana-mana. Kemudian Sai Baba mengatakan hanya ada satu agama. Ya, apa artinya? Hanya ada satu agama. Agama kasih sayang. Lalu di Indonesia ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Ya. Itu apa kamu disatukan? Sangat tepat. Para pengikutnya yang ada di sosmed membuat gambar simbol-simbol di tengah Sai Baba itu dikelilingi dengan semua simbol agama. Ya. Itu tujuannya. Mau coba-coba menyatukan agama, hanya ada satu agama. Tidak bisa. NKRI, negara yang berdasarkan Pancasila, tidak bisa. Inilah ideologi yang masuk. Ideologi transnasional yang sering saya dengar. Kita di negara ini mengenal berbagai agama, menghormati antara yang lainnya. Terus dia mengagungkan dirinya. Sai Baba mengaku Allah, mengaku Yesus, mengaku Krishna. Bahkan di dalam gambar-gambarnya, Sai Baba adalah Siwa, Sai Baba adalah Ganesha. Ya. Dengan cara demikian, dia mencoba mempengaruhi umat beragama yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali lagi kepada perguruan Weda Posana Ashram. Anda itu di depan SSG, Anda tidak diakui sebagai pendeta. Udah jelas ajaran SSG. Ya. Untuk apa jadi pendeta? Untuk apa jadi pandita, ageni? Mengelabui, mempengaruhi. Bisa bantah apa yang saya sampaikan tadi. Sumbernya jelas. Dokumennya jelas ini. Ya. Apakah cukup? Oleh karena itu saya mendukung PHDI, pemurnian, dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ayo bersama-sama untuk melawan ajaran ini. Karena mereka jelas-jelas keanggotanya dari berbagai agama. Pemerintah semestinya sudah harus bertindak tegas. Terlebih-lebih dengan aliran Hare Krishna. Di Indonesia tidak ada orang yang menyembah manusia sebagai Tuhan. Ini negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketuhanan yang Maha Esa, bukan kesaibabaan Tuhan yang Maha Esa, bukan Caitanya Gundul Pacul yang itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dengan menggunakan satu kitab saja, kitab Bhagavad Gita.
betapa terenyuhnya hati umat Hindu. 3 tahun sudah sekarang ini. Ternyata perjalanannya, saya kira orang tinggi, ya, orang besar, orang berpengaruh menggunakan wewekanya. Buru-buru PHDI juga di dalam penelitian 30% adalah orang pengurusnya dari Sai Baba. Betapa terenyuhnya hati saya. Lagi-lagi sekarang yang seperti sudah saya sampaikan, pengurus yang saya tunjukkan, Dr. Ikdot Arnaye, SEMM, pengurus SSG, duduk di PHDI yang lampau. Ya. Belum yang lainnya. Ada Pandita ISKCON. Lebih pintar mana PHDI yang kemarin ini, yang mengayomi Hare Krishna, dan yang mendudukkan pengurus-pengurus SSG itu, yang orang-orang SSG didudukkan di dalam kepengurusan PHDI. Lebih pintar mana? Dengan pengurus yang lama. Di tahun yang saya bacakan tadi, pada waktu itu negara hadir juga. Negara sudah hadir, negara telah menetapkan seperti itu. Apa sih yang dicari? Saya orang kecil begini sakit rasanya. Hati saya sakit. Ya. Melihat keadaan seperti ini. Melihat keadaan kesulingihan, kepanditaan di umat Hindu yang carut marut, kacau balau dengan kehadirannya perguruan Wedaposana. Apa tidak menyadari doktrinnya di sini dalam buku, karena ini masalah waktu. Ya, jelas disebutkan. Doktrin Sai Baba adalah jangan berbicara jika niatmu belum bisa diterima oleh masyarakat. Ini sudah semacam doktrin. Memengke, jangkrik bongol. Ada ajarannya karena tidak boleh berbohong, harus jujur dan lain sebagainya. Berkata yang baik. Dari segi nama saja. Ya, tidak usah nama. Dari proses, ini saya mau tunjukkan bukti. Apakah Anda bertindak dengan benar? SK Dwi Jati yang saya pegang, bukti nyata. Ini periksaan Dwi Jati massal ya. Yang tahun 2015. SK Keputusan Wedaposana Ashram Pusat nomor 001 garing Y datar WPA garing SK garing 10 garing 2015 pengukuhan Sulinggih atau Pandita Wedaposana Ashram. Mengukuhkan menjadi Sulinggih atau Pandita setelah melaksanakan prosesi upacara Diksi Dwi Jati secara kolektif pada Butir Paing UY 30 September 2015 di
Geria Subagan Karangasembali dengan ABC ke nama kesulinggan seperti yang terlampir. Agar melaksanakan Darmaning Pandita kesulinggihan. Pandita yang telah dikukuhkan agar mampu melayani umat dan melaksanakan yadnya yang satwika berdasarkan kitab suci Weda. Kaitkan dengan tadi pernyataan dari Kejaksaan Agung. Apa sumbernya? Ini ada sebut Pandita. Suratnya 1 Oktober 2015. Ya. 1 Oktober 2015. Pelaksanaannya September 2015, Dwi Jatinya. Desember 2015. September, Oktober. Kemudian di bulan Desember. Ini bayangkan ini. Surat dari PHDI Kalimantan. Dan saya sudah menelpon. Konfirmasi, klarifikasi. Ini surat yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2015. Pengurus PHDI Kabupaten Tanah Bumbu. Ketua Iketut Aman SH. Sekretaris Iwayan Sukedana S. Hud. Ya, tembusan ke Ketua Parisade Provinsi. Yang bunyinya seperti ini. Janggal nah. Memberikan izin mendikse kepada Iketut Yuger, nama istri Ninyoman Seller, alamat Sebambam 3 Blok C Desa Kertebuana, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk melaksanakan dikse Dwi Jati berdasarkan atas Bisamu Sabu Pandita Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat nomor sekian. Tentang pedoman pelaksanaan dikse Dwi Jati sebagai sadaka atau pandita pada Bude Paing Uye 30 September 2015. Bertempat di Geria Tegas, Subagan, Karangasembali. Dengan nama ABCK-nya Iketut Yuger menjadi Ide Pandita Agni Sri Begawan Yogi Ramananda. Kalau istrinya Ninyoman Seller, nama ABCK-nya adalah Ide Pandita Agni Sri Begawan Silananda. Ya. Mengurus administrasi belakangan. Jadi diupacari Dwi Jati duluan, baru keluar SK memberikan izin. Kok orang sudah melaksanakan acara, kok lagi dikeluarkan izin? Baru mengeluarkan izin. Pelaksananya sudah lewat di bulan September. Ke bulan Oktober baru meminta izin. Apa yang terjadi? Mencari administrasi belakangan. Apa kaitannya dugaan saya kalau seperti di NTB yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, yang sedang dilaporkan di Polda NTB, Nile Puci datang ke kantor Dimas Agama meminta pengakuan, akhirnya ditolak. Maybe dugaan seperti inilah gaya-gaya daripada perguruan Weda Posana Ashram. Setelah ditolak sana sini, ya,
terjadi apa yang sudah terjadi sampai saat ini. Proses dan berproses. Oleh karena itu, kepada umat Hindu sedharma di mana saja berada, agar memahami bahwa ajaran Sai Baba ritualnya berlebihan, ya, dan tidak bersumber pada ajaran Weda. Ini data fakta yang saya sampaikan. Kalau perguruan Weda Posana, ya, transparan, tunjukkan semua administrasi perizinannya, SK-SK-nya seperti ini kepada publik. Tapi saya sudah tidak tertarik lagi dengan perguruan Weda Posana Ashram. Karena apa? Perguruan Weda Posana Ashram tunduk kepada ajaran Sai Baba SSG sesuai yang ada di buku ini. Anda walaupun jadi sulingge, memperucut, Anda bukan sulingge. Di hadapan organisasi Anda sederajat, tidak dikenal pendeta, tidak dikenal pandita, tidak dikenal sulingge. Terus saya ketemu Anda harus mencik manggis begini, swastiastu, ratu. Sedangkan administrasi aja bobrok begini. Dan merangkap jabatan. Merangkap sudah jadi pemangku. Jadi pandita. Ya, memang dasar sudah ini udah dasar. Sai Baba aja tidak mengakui Anda sebagai sulingge. Ajaran Sai Baba tidak mengenal kasta. Tidak mengenal derajat, itu setara, semua sama manusia. Terus apa saya cening ini harus memanggil Anda itu sebagai pandita? Uli DJ jebak gitu. Ini ajaran udah ada di sini. Di sini ada. Swastiastu, umat Hindu sedharma dan umat beragama di Indonesia. Mudah-mudahan mendengar. Ya setidaknya apa yang saya bacakan, bukan Cening Sutiani yang pintar, tidak. Saya bukan ahli agama. Hanya saya memberanikan diri saja untuk membaca, menyampaikan. Saya menyampaikan fakta data yang ada. Di hadapan Sai Baba, organisasi ketaatannya aja, tidak ada sulingge di sana. Tidak ada pendeta. Ritualnya katanya satwika. Ritual Agnihotra dikolaborasi dengan ritual Drasta. Sebelum Anda melakukan Agnihotra, kemudian Anda melaksanakan ritual seperti ritual Hindu seperti adanya, sesuai dengan Drasta. Berarti Anda mencampur adukkan kegiatan keagamaan. Kalau di dalam ritualnya, saya menilai Anda perguruan Weda Posana itu adalah suatu aliran.
Yang mana Anda bilang ritual Anda efektif? Sedangkan Kejaksaan Negara telah menilai bahwa perguruan Sai Baba memiliki ritual yang berlebihan. Ya, Anda bilang efektif, efisien, geboh. Dari mana bilang efektif? Pakaian atribut aja sudah seperti itu, tidak mengikuti dress. Ya, mudah-mudahan semakin terbuka kita bongkar terus. Bongkar, bongkar, dan bongkar. Karena ini yang saya bacakan tadi, doktrin-doktrin daripada Sai Baba yang masuk ke dalam kelompok atau yayasan Weda Posana ini. Jelas-jelas ingin menghancurkan keyakinan umat Hindu khususnya. Saya sangat mengapresiasi adanya pergerakan yang konsisten dari para tokoh yang bergerak di dalam memurnikan majelis Hindu yang disebut dengan PHDI. Jelas sangat mendukung. Saya sangat mendukung. Sampai di mana bertahan? Rasanya kami akan terus tetap siap menghadapi segala ancaman, tantangan. Dari rongrongan perubahan keyakinan. Dari meyakini yang sudah berjalan, keyakinan beratus tahun, ribu tahun, kemudian datang aliran Hare Krishna, Sai Baba seperti ini. Ingin tahu seberapa banyak sekarang, bagaimana perkembangannya. Lihat ashram-ashram Anda. Ashram arti itu sama dengan mandir. Mandir sama dengan pura. Puranya, ya, mandirnya Sai Baba adalah yaitu mandir, ashram. Ya. Sekarang berkembang bagaimana? Melek masyarakat sekarang. Umat ini melek. Wah, ini sudah cukup lama saya bicara ini. Jadi ngeremon, bahasa ngeremon, ya untuk menyampaikan sesuatu bukan maksud menyampaikan isi otak saya, tidak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca dari beberapa sumber tadi. Untuk apa? Untuk direnungkan. Siapa yang direnungkan? Perguruan Weda Posana Ashram. Perguruan bergerak di bidang mana? Mencetak pandit-pandit, pendeta-pendeta yang tunduk dengan ajaran Sai Baba. Jelas kan?
siapa jubirnya perguruan Weda Posana, Yayasan Weda Posana. Coba baca bukunya. Kalian anggap masyarakat Indonesia tidak bisa baca? Umat Hindu tidak bisa baca tulis? Jelas. Jelas doktrin daripada ajaran Sai Baba masuk di sana. Dan Anda itu biar mencopok, maka jangan tegak, maka jangan bisa ada apa, ada D. Ya, kayak ibaratkan wayang saya ini memperucut dan ya. Ini, tuh, nih, memperucut, yang jalan. Nah, di hadapan Sai Baba, SSG, Anda setara. Bin, kini tuh, kini bukit uli memperucut chat. Nah, di umat Hindu ngantamang Banten sesari man gitu, kini memperucut itu. Nah, begitu bercelap ke ajaran Sai Baba, SSG. Nah, kini mulai ngeseng perucutan dikit. Gitu. Jadi, paham kan? Sekarang paham. Mudah-mudahan ya dipahami oleh umat Hindu. Bahwa keberadaan Yayasan Weda Posana Ashram itu pandit-panditnya di mata SSG itu adalah sama, ya. Tapi dia mencari kehormatan dan mencari sesari di ritual Hindu, oke? Supaya dihormati, menjadi Brahmana dan lain sebagainya. Padahal ajaran Sai Baba mengatakan bahwa manusia setara. Apa artinya? Nih, bibihe ngomong kan pelaksanaan ini berbeda. Satu sisi Anda pekelong begini, ya, pakai tungket, pangadung orang Om Swastiastu, Ratu, itu. Padahal di doktrinnya ya dia pandang sama. Jadi walake mekejang tuh oleh di GPA. Dia pada lebihan kepentingan. Kalau saya tidak membacakan buku ini berarti saya membuat berita yang tidak-tidak. Ini buku yang saya baca. Dokumen, buku pedomannya ini. Anda tahu enggak sejarahnya buat bukunya ini? Seorang ya yang sudah menjadi menyampaikannya ke saya. Jalan cerita sejarah buku ini. Nah, kapan tudenu malu, tutan satu. Kelungkung Samarapura, kilang rangkung Nunasinampura. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan tetap semangat untuk melawan aliran-aliran Hare Krishna dan Sai Baba. Kita keluarkan dari tubuh Hindu. Jangan dikasih menempel. Apa yang saya sudah paparkan, sampaikan, bacakan tadi di depan sudah cukup jelas. Tidak perlu bertanya-tanya lagi. Ya, karena kita berada di negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia harus tunduk di sini. Harus tunduk kepada Pancasila. Tidak ada yang mentuhankan manusia
sebagai Tuhan. Seperti si Kribu Dajjal. Di umat Islam itu dikenal dengan Dajjal. Kalau aliran Hare Krishna, itu Srila Prabhupada, itu disebut Firaun. Udah cukup jelas. Ya. Sebenarnya saya masih terus terngiang. Mengapa saya bersikukuh lagi mencetak sebanyak-banyaknya Pandita Sulinggi, padahal di mata SSG Anda tuh sing ada apa abdi gitu. Patuh nih ya cening. Nggak ada bedanya Anda mau perucut, mau gundul, mau sing ada bedanya. Kaya miskin nggak ada bedanya. Lalu doa apa? Perucut murah. Di depan organisasi, di pedomannya aja dianggap buku sama. Tidak ada kasta, setara. Itu ajaran Sai Baba. Berarti tidak menghargai adanya rohaniawan. Tidak mengenal adanya rohaniawan di sana. Jelas disebutkan di dalam ajaran Sai Baba. Sai Baba sudah mencampur adukan. Lagi pengikutnya sekarang mencampur adukan. Ritualnya Hindu dicampur adukan. Ya. Jag panyalatik bana. Sekolah ada ne WPA ini singgih kini gumini. 2001 itu ada juga, mana buku saya. Ya. Yang sudah saya share tentang baliho mayatnya itu di 2001. Hati-hati jika ada pendidikan calon pemangku. Endingnya nanti krisik, masukkan misi visi. Kenapa? Rentan. Ya. Gampang dipengaruhi nanti. Sekian lama. Karena sudah bergerak dia di tahun 2001 dengan cara melakukan pendidikan pemangku, pemantapan katanya, bagi calon pemangku. Dan yang sudah pemangku juga dikasih pendidikan. Oh, ternyata halus sekali caranya, cara bikul. Itu. Good ngupinin. Oke, itu aja. Mari saya tutup aja sindap untuk para Masanti. Sebelumnya saya menyapa ini Ibu Made Padmiwati, Pak Putu Wiremaha Sandi, ya, matur semua. Berantas Sai Baba, yes, saya ada pukulannya, yes, semangat, ya, kepada umat Hindu di mana saja berada, bajang cenik kelit wejak gamelan tekakang semangat derungang ajaran Sai Baba, ajaran Hare Krishna, derungang cuekin ya, yang ada apa-apa nih. Amun tepuk ngaku pandita WPA derungang de kija de takonan de kija de kata. Ini sumbernya udah ada. Dia setara. Yang ada
nggak ada kasta katanya. Oh, karena Sai Baba bilang nggak ada kasta, manusia sama. Kada mau perucut jek deh koma kadang. Wayan sujapa kije kadang. Itu ada begawan agani Wanagiri Dharma Wanagiri Tarukan. Ya, itu juga anggap sama. Dia mesti ngangge gitu. Jek takutnya pak kaki je kadang. Ya, yang lantur terus ini terusan tuturan satu. Om Santi 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 Om.